Assalamualaikum, welcome to Adino Channel, Wilujeng Suping. Nah, sahabat Adino, aku di sini bukan chef ataupun koki, tapi aku di sini hanya sekedar hobi memasak. Nah, di video kali ini aku akan membuat dan membagikan resep bagaimana cara membuat dan memasak pai susu bulan. Nah, berikut caranya. Stay tune terus, tonton sampai habis, jangan sampai di skip. Let's go! Oh ya, sebelum lanjut menonton, bantu support channel Adino ya dengan cara subscribe, like, share, komen, and tekan tanda lonceng agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari Adino. Enjoy and happy watching! Oke, let's cook teman-teman. Ini dia bahan-bahannya, ada 10 sendok makan tepung terigu, 5 sendok makan margarin, dan juga ada 2 sendok makan susu kental manis 100 ml air, dan 2 sendok makan tepung maizena, 2 butir telur, dan 12 sendok makan susu kental manis. Nah, berikut bahan-bahan yang kalian butuhkan. Ada 10 sendok makan tepung terigu, 5 sendok makan margarin, 2 sendok makan susu kental manis untuk campuran terigu dan margarin, 100 ml air, dan 2 sendok makan tepung maizena, 2 butir telur, dan 12 sendok makan susu kental manis. Nah, pertama kita tuang tepung terigu dan 5 sendok makan margarin. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Nah, aduk terus ya teman-teman. Setelah tercampur rata seperti ini, kita tambahkan 2 sendok makan susu kental manis. Nah, setelah itu kita aduk kembali hingga adonan menjadi kalis. Kita aduk terus ya teman-teman. Jangan pernah bosan. Oke, aduk terus. Nah, ini adonan sudah hampir kalis. Nah, kita aduk hingga kalis dan sempurna. Nah, ini sudah kalis ya teman-teman ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa jadi 2. Nah, kalau aku jadi dua kali panggangan adonannya. Nah, setelah kita bentuk di atas teflon, lalu kita rapikan sampingnya, pinggirannya menggunakan pisau. Lalu kita buang sisa adonannya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadinya nanti seperti ini. Nah, setelah itu, setelah rapi, kita rapikan kembali untuk pinggirannya, untuk sampingnya menggunakan sendok ya. Jadi lebih cembung nantinya. Lebih bagus. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, setelah selesai, baru nanti kita lubangin dasarnya menggunakan sendok garpu. Nah, kita lubangin ya teman-teman ya. Biar nanti proses pemanggangan itu matang hingga rata. Oke. Nah, terus kita lubangin. Nah, kenapa kita lubangin? Karena nanti kalau tidak dilubangin, dia pada saat dipanggang dia akan menggelembung ke atas. Nah, jadi setelah dilubangin, hasilnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita nyalakan kompor, lalu kita panggang sebentar dengan menggunakan api yang sedang. Nah, kita panggang sambil menunggu kita meracik adonan pai susu. Nah, jadinya seperti ini. Kita sambil menunggu, tuang 2 sendok makan tepung maizena. Lalu kita tambahkan 100 ml air. Ini air matang ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita aduk hingga tercampur rata. Lalu kita tambahkan 2 butir telur. Nah, kita masukkan ya 2 butir telur. Lalu kita kocok hingga tercampur rata. Nah, kita kocok ya teman-teman ya. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, kita tambahkan 12 sendok makan susu kental manis. Nah, kita tambahkan, kita aduk kembali hingga rata. Nah, kita aduk kembali ya teman-teman ya. Kita aduk. Lalu,
Nah, ini tadi kan kita sudah panggang sebentar. Nah, setelah kita panggang, dia agak mengering sedikit. Lalu kita saring adonan pai susu. Nah, kita saring ya teman-teman ya. Lalu kita setelah menyaring, tinggal masukkan ke atas teflon. Nah, kita masukkan ya teman-teman ya. Mau 2 sendok atau 3 sendok itu terserah kalian. Oke. Nah, ini sebelumnya untuk alas pai susu itu sudah saya panggang sebentar menggunakan api sedang. Oke. Nah, ini sudah kering sedikit. Jadi udah waktunya kita tuang adonan pai susu di atasnya seperti itu. Nah, oke. Selesai, kita tinggal tunggu memanggang. Nah, berhubung kalau aku tidak punya tutup yang besar, jadi aku taruh sumpit 2 dan aku tutup, lalu aku tutup dengan kain. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa teman-teman, nah ini kan suka berair. Nah, kalian harus sering-sering buka dan bersihkan uap air yang ada di tutup teflon. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Harus sering dilihat, harus sering dibuka. Nah, jika ada gelembung-gelembung di atasnya, kalian bisa menusuknya dengan garpu atau apapun itu alatnya. Nah, aku menggunakan 1 buah toothpick untuk menusuk gelembungnya. Nah, ini sudah matang teman-teman. Dan bagian atasnya tidak menempel di bagian sendok. Nah, ini sudah matang. Lalu samping dan pinggirannya kalian bisa menggunakan pisau agar lebih mudah untuk kita angkat di atas teflon. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Cantik kan? Wah, ini pasti enak sekali nih teman-teman. Tuh, ya kan? Oke, baiklah teman-teman. Udah nggak sabar nih. Aku mau coba ya. Ini aku coba ya teman-teman ya. Ini enak banget teman-teman. Manis, gurih, crunchy. Waduh, ini bener-bener enak. Pokoknya kalian teman-teman harus coba ya. Ini resep mudah kok. Sangat mudah, sangat easy. Oke, yang penting kalian memanggangnya dengan api yang sedang. Aduh, ini enak banget teman-teman. Nah, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Thank you for watching. See you di next video. Bye-bye.